Oke, masuk. Ini udah bergabung Masjid Ar-Rahim Kanoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita tambah ya. Coba untuk kita join Bang Dayat. Oh, keluar ya. Oke, sudah masuk lagi, kita tambahkan. Coba. Oke, masuk. Assalamualaikum, Bang Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, suara saya jelas ya? Aman ya? Alhamdulillah jelas. Masya Allah. Baru Betul selesai. ini. Ini nggak usah formal bener Bang ya, nggak usah. Boleh hanya antum terserah Bang, boleh biasanya gua lu atau aku kamu nggak apa Bang. Ini maaf saya baru join karena memang kalau kita di sini di Bandar Lampung khususnya kita memang baru selesai sholat gitu di masjid di sekitar kota Bandar Lampung memang Ustaz. Kalau di Jogja gimana? Baru dari tadi Bang ya? Kamu tadi udah selesai salat maghrib. Oh, ini kita ini dulu nanya kabar dulu nih. Udah lama Bang kita nggak tetap muka gini. Kabar ya Bang? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini layar saya jelas Bang ya di sana ya? Ini sih sinyalnya agak ini. Gak tahu sinyal ke sana ya? Kalau di sini abang agak retak sih, agak pecah-pecah ya. Mungkin karena jaringan, tapi jelas suara Bang ya? Jelas. Masya Allah. Bang mau gimana? Kita mulai obrolan aja Bang ya ini. Tadi udah beberapa yang masuk, Ya. keluar. Tadi nanti mungkin sambil berjalannya waktu, teman-teman mungkin nanti ada yang join. Tetap aja kita mulai seperti biasa obrolan santai aja Bang ya, sharing session malam ini. Nah, rencanakan kita dari kapan ya? 2 hari atau 3 hari yang lalu Bang ya, kita komunikasi bahwa rencananya kita memang mau sharing session waktu itu ya, terkait dengan background kita sama-sama sebagai mahasiswa tapi tinggal di masjid gitu. Nah kan ganteng juga nih, kayak vokalis Leto nih. Masya Allah. Iya, Insya Allah. Nah, kalau abang nih di Masjid Ar-Rahim Kanoman Bang ya? Kauman apa Kanoman Bang? Kanoman. Oh Kanoman. Bantul ya Bang? Bantul ya Jogja? Ya. Oh. Kayak kenal. Ya. Kalau di sana itu masjid apa Bang? Masjid masyarakat umum atau di komplek atau di perumahan atau klaster, masjid apa Bang kalau di sana? Ini masjidnya masjid warga kan. Tapi bentuknya itu kayak kompleks, jadi agak padat gitu loh kalau di Jogja itu. Oh. Jadi abang kalau di masjid nih, kan sekarang udah semester akhir Bang ya, kita sama semester akhir. Dulu pertama kali tinggal di masjid itu memang awal kuliah langsung di masjid atau sempat ngekos dulu? Karena kalau asal dari Karanganyar Bang ya, luar Jogja ya? Iya benar. Iya. Itu dari sejak kapan ceritain dulu Bang? Iya. Kalau dulu kan awalnya ke Jogja itu pun juga ada alasan juga kan. Jadi lama di Karanganyar itu ada keinginan itu pengen ngerantau. Soalnya kan ibaratnya girohnya untuk mendalami Islam itu kan tinggi. Sementara dulu di Karanganyar itu saya kerja di pabrik gitu. Nah, ketika udah ada kesempatan di Jogja, awalnya juga ngekos. Soalnya kan nggak
Nyambung. Masih tersambung, Bang. Halo, Bang. Aman, Bang Dayat masih? Masih tersambung? Kalau kalau wajah saya di sana kelihatan nggak, Bang? Putus-putus ya, Bang? Koneksi memang. Ini cobaan ini. Cobaan banget nih. Coba pindah posisi. Nggak apa-apa, Bang. Jadi kalau di Al-Quran itu ada Quran Surat Muhammad ayat 7, Bang ya. Di ayatnya itu Allah menjelaskan bahwa jika kita menolong agama Allah, gitu ya, berjuang di jalan Allah, di jalan agama Allah, maka Allah akan menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita. Nah, ini kita nih sedang diuji nih, lagi live Instagram, terus terkendala dengan sinyal karena memang jarak kita lumayan jauh, Bang ya. Abang ada di Yogyakarta, saya ada di Bandar Lampung. Kalau bunyi ayatnya itu intan surullah surkum wa isabbit aqdamakum. Oke, keluar. Nanti mungkin coba kita hubungin lagi. Gimana, Bang Dayat? Suaranya kedengeran? Oh, kedengaran. Tapi di sini nggak muncul, atau jaringan saya, Bang, ya sebenarnya ya? Apa? Bentar, oke. Bentar. Ini pindah tempat. Sinyalnya kurang bagus di sana. Kalau di sini Abang nggak, kalau tempat Abang wajah saya keluar nggak, Bang? Keluar. Oh, kalau saya di sini nggak keluar malah, atau memang jaringan saya sebenarnya? Oh, udah muncul, oke. Nggak apa-apa lah. Ya, kita lanjut. Ya. Sampai mana tadi, Bang? Waduh, lupa tadi. Sampai tadi ketika Abang akhirnya bekerja kan? Iya, terus ke Jogja kan, ngekos kan. Lah di situ itu nyari tempat, itu tadi tujuan awalnya itu nyari tempat ini untuk belajar Islam. Jadi kan juruhnya itu masih tinggi di Jogja itu. Karena kan ada 3 tempat yang dimana juruhnya untuk dakwah itu tinggi, misalnya di Bandung, terus yang kedua itu di Malang, dan yang ketiga itu di Jogja. Lah pas ada kesempatan Jogja, ya udah saya langsung ke Jogja kan, Bang. Nah di situ aku di kampus itu nyari ini juga lembaga-lembaga tentang Islam juga, tapi setelah mengikuti beberapa belum tertarik gitu, soalnya masih itu aja. Akhirnya dapatlah satu lembaga, itu BKLDK itu. Kalau Bang pernah tahu itu BKLDK, lah di situ kan kegiatan dakwahnya kan tinggi kan jam ininya. Ya udah, saya nyari tempat bagaimana saya juga bisa dakwah tapi saya juga bisa fokus kuliah juga. Nah, itu dapat tawaran di masjid itu awal cerita stay di masjid. Kok Abang di sini nggak muncul, Bang ya? Sebentar, Bang. Mungkin Abang saya hapus dulu keluar, nanti Abang masuk lagi nggak apa-apa, Bang ya? Karena di sini nggak keluar. Iya, sebentar. Nah, coba Abang join lagi. Nah, kita undang lagi Masjid Ar-Rahim. Nah, ini udah jelas, Bang. Masya Allah. Ya karena mungkin jaringan, Bang ya, jadi dia agak putus. Nah, jadi memang BKLDK itu badan koordinasi lembaga dakwah kampus, Bang ya? Iya. Sejenis FLDK, Bang ya, tapi ranah Jogja, betul, Bang ya? Oh. Iya. Kalau BKLDK kan ada tingkat nasional kan. Tingkat nasional, ada tingkat wilayah. Nah, di wilayah itu juga ada BKLDK Yogyakarta itu. Iya. Nah, gimana Bang pertama kali nih? Pertama kali Abang jadi marbot, karena kan memang
Abang ini sendirian bang ya? Sendirian di masjid kan mengurus? Atau ada teman jadi marbot? Kalau dulu awal-awal itu ada teman, misalnya itu yang ngajak saya di masjid. Tapi lambat laun kan udah tiga kan temannya. Ya udah saya sendiri dan ini belum dapat. Nah itu gimana? Mungkin bisa diceritain dulu abang sama Bang Dayat. Pertama kali jadi marbot tuh gimana bang? Kan memulai aktivitas tinggal di masjid harus on time sebelum azan kita sudah mempersiapkan masjid itu gimana tuh dulu bang awal-awalnya? Iya kalau untuk aktivitas di masjid sih udah terbiasa. Soalnya kan dulu saya juga tinggal di sekolah. Jadi waktu SMA itu tinggalnya di sekolah, ngurus masjid di sekolah juga. Masya Allah. Lah yang jadi kendala kan pas interaksi sama masyarakatnya itu. Jadi yang jadi kendala. Soalnya ya pas awal-awalan, kalau di sekolah kan kita ketemu sama teman-teman sebaya. Tapi kalau di lingkup warga itu bagaimana kita interaksi sama warga di situ, awalnya bagaimana? Soalnya saya juga canggung juga. Soalnya sejak kecil itu emang saya kurang akrab sama warga, jarang interaksi. Gitu bang. Dan kesan awal itu malah gimana ya? Kesan awal itu deg-degan juga sih. Dan itu dapat dukanya nanti ya. Nanti ada dukanya nanti. Awal-awal di masjid itu. Masya Allah. Jadi memang kalau kita di masjid ini memang ya namanya kita ibadah sosial bang ya. Jadi memang butuh adaptasi dengan masyarakat. Nah kalau ngomongin ini tadi aktivitas abang nih. Nah aktivitas abang tuh kalau di masjid kan mungkin setiap marbot, setiap masjid itu punya sistem takmirnya masing-masing. Nah kalau di tempat abang tuh seperti apa bang aktivitasnya sebagai marbot? Putus-putus bang. Oh putus-putus. Aktivitas abang sehari-hari, aktivitas abang sehari-hari itu sebagai marbot itu apa? Jadwalnya lah, penjadwalannya itu seperti apa? Karena kan setiap masjid itu beda-beda bang takmirnya. Iya. Ya kalau pagi hari biasa sih bangun tidur itu paling beres-beres untuk persiapan sholat subuh. Soalnya kan beda sih kalau sebelum pandemi sama pandemi. Kalau sebelum pandemi itu ya bangun tidur langsung itu nyiapin azan. Tapi kalau pas pandemi ini kan ada ini, kita kan nggak pakai tiker sama apa, terus harus beres-beresin itu untuk jamaah nanti. Lah habis itu ya biasa sih azan. Saya kan muazin dari marbot kan juga muazin juga kan 5 waktu itu, sama paling ngaji berapa ini kan paginya baru olahraga dikit. Tapi pas pandemi ini malah jarang olahraga bang. Nah kalau sorenya itu bersih-bersih biasa sorenya. Jadi ngepel, nyapu, ngepel itu kalau sore. Pokoknya persiapan maghrib itu semua ini harus bersih soalnya ya itu tadi pandemi. Jadi dari dalam sama luar itu langsung dipel gitu. Nah habis isyaknya juga free. Ya buat acara-acara yang gini, terus ngajak temen buat kajian intensif. Itu bang. Berarti memang setiap hari itu habis subuh sama sore bang ya jam 5 ya. Nah terus kalau misalnya nih abang kan anak aktivis juga ya di HIMA ya, di himpunan misalnya di organisasi abang di luar. Nah itu bagaimana bang? Apakah ketika abang kuliah itu bisa ditinggalkan atau harus ada penggantinya, itu seperti apa bang kalau di sana? Lah itu saya lihat dulu skala prioritasnya dulu bang. Makanya contoh di himpunan itu acaranya apakah urgent banget? Kalau misal saya dibutuhkan banget, mungkin saya bisa izin. Tapi kalau pas itu belum terlalu urgent, itu mungkin bisa ada penggantinya atau bagaimana gitu. Kecuali hari Jumat itu hari Jumat sama malam Kamis. Itu aku udah bilang ke teman-teman himpunan kalau ada rapat atau apa di hari itu nggak usah saya bilang, saya udah nggak ada gitu. Itu udah nggak bisa diutak-atik lagi. Memang malam Jumat ya. atau hari Jumat.
Nah, kalau kuliah nih, kuliah kalau kuliah itu zuhur sama asar harus sholat di Masjid Ar-Rahim atau nggak apa-apa bang kalau siang bang ditinggal? Ya kalau sebelum pandemi sih nggak apa-apa, ditinggal nggak apa-apa. Tapi kalau pas pandemi itu, lah kita mau kemana lagi gitu loh. Kamu saja tutup, Iya iya iya. makanya ya udah cari tadi fasadul khairat, berlomba-lomba cari kebaikan, entah itu Cari apa. khairat kali ya. Iya. Masya Allah. Nah kalau abang nih pulang ke Karanganyar nih, kan biasanya kalau marbot nih kadang jarang pulang. Terus kalau bahkan sholat Idul Fitri atau Idul Adha pun bahkan jarang pulang bang. Nah kalau abang nih gimana? Memang seperti apa sistemnya bang? Kalau hari-hari besar seperti itu mudiknya itu seperti apa? Atau memang sebulan sekali pulang ke Karanganyar? Enggak. Kalau Idul Fitri, Idul Adha itu sebelum pandemi itu paling 3 hari 4 hari di rumah, habis itu balik Jogja lagi. Tapi kalau pas pandemi itu paling sepekan, nggak nyampe, nggak lama-lama. Soalnya saya juga nggak betah juga di rumah. Iya. Mas. Makanya kalau nggak ada kegiatan tuh nyari kegiatan. Makanya di rumah itu juga jarang di rumah. Pasti ke mana nyari kegiatan lah. Yang bener-benerin bang ya karena aku juga gitu sama bang jadi kalau kalau aku nih cerita sedikit bang ya jadi kalau aku memang tinggal di masjid itu memang dari awal kuliah di masjid ini jadi namanya masjid ini nih Masjid Baitur Salam tempat aku tinggal ini di komplek bang di komplek nama perumahannya itu Bumi Puspa Kencana di Jalan Pramuka Raja Basa Bandar Lampung aku di sini memang dari awal kuliah banget bang dari ospek tinggal di masjid. Nah, tapi dulu sebelum di sini, aku tuh sebenarnya bukan di masjid ini, Bang. Awal kuliah itu di masjid lain, namanya As-Salam, Geria Angkasa Islami. Nggak jauh sih dari sini, sekitar 1 kilometer mungkin ya, nggak jauh lah. Nah, aku di sana itu memang sama senior-senior. Di sana ada 4 orang takmir, Iya. 1 orang imam, sama 4 orang pengajar TPA. Nah, aku baru 4 bulan di sana bang. Terus ada tawaran di perumahan ini kan masjidnya baru bang. Ini sangat unik banget. Jadi perumahan ini itu dikasih developernya itu musola untuk beribadah orang-orang Muslim yang di sini. Tapi musolahnya ini salah bang, salah kiblat. Hampir kurang lebih 45 derajat lah. Jadi lucu banget nih developernya ngebangun tapi salah kiblat. Akhirnya warga ngebangun lagi masjid sendiri di sini di sebelah musola itu di sini. Nah di sini baru 1 tahun berjalan masjid ini. Akhirnya aku pindah ke sini ditarik ke sini. Nah jadi memang sama bang. Aku juga dulu dari keluarga yang dari background keluarga yang kurang mampu. Kalau aku jadi memang kuliah itu dari dulu memang niatnya gitu ya. Ketika masih SMA, SMK ya. Ketika masih sekolah dulu kalau kuliah ya udah tinggal di masjid. Karena memang dari keluarga yang kurang mampu gitu. Aku nggak mau ngeberatin orang tua di kampung karena aku anak pesisir bang. Aku nih anak pesisir. Jadi di rumahku di Kalianda, di Kabupaten Lampung Selatan. Aku anak pesisir. Nah jadi aku di sini memang betul-betul merantau lah ya gitu dari nggak ada apa-apa gitu. Nah di sini aku dulu berdua sama teman. Tapi memang aku pertamanya sendiri. Kalau abang pertamanya berdua. Kalau aku sendiri, bang. Iya. Aku pertama sendiri. Dapat akhirnya didapat peneman gitu ya. Satu itu dia imam, bukan marbot. Nah, tapi dia sama kayak abang juga kasusnya. Sudah lulus, gantilah sampai 4 kali yang sekarang dia menemani. Tapi temanku lagi pulang kampung dia. Itu luar biasa sih memangnya. Di sini aku udah lama banget. Jadi dari masjid ini, bang. Kalau mungkin nanti ada rezeki qadarullah abang bisa main ke Bandar Lampung bisa mampir ke Masjid Baitur Salam jadi masjid ini memang pertama kali aku datang yang aku bilang tadi baru 1 tahun berjalan ya jadi memang nggak fasilitasnya itu belum ada apa-apa jadi cuma ada kipas dulu terus sama ambal tipis gitu ya belum ada taman paping terus belum ada AC TV jam segala macam belum ada mesin air segala macam nah sampai akhirnya bertahap sekarang sudah alhamdulillah lah sudah ada fasilitas kita tinggal lagi berproses nih ini bang MCK yang lagi kita proses
Jadi untuk sementara dari dulu MCK-nya itu numpang sama musolah yang salah kiblat. Gitu. Alhamdulillahnya. Kalau di sini aku sama kayak Abang aktivitasnya. Jadi pagi kalau aku di sini bukan sebelum subuh, Bang, tapi pagi jam-jam 7. Sebelum berangkat kuliah itu bersih-bersih dulu. Itu baru nanti kalau sore jam 5. Jam 5 beres-beres. Sama, aku juga di sini gitu. Nah, tapi kalau ngomongin aktivitas masjid nih, Bang ya. Kalau masjid aku nih belum ada DKM, Bang, sampai hari ini. Karena masjid baru ya, baru sekitar 4 tahun kita berjalan, belum ada DKM, Bang. Makanya belum ada akun Instagram segala macem. Nah, tapi nanti kita ngobrol tukar informasi soal aktivitas masjid ya, Bang ya. Nah, kalau di Masjid Ar-Rohim itu aktivitas masjidnya apa aja, Bang? Selama sampai sekarang lah. Sebelum pandemi atau setelah pandemi ini? Sebelum pandemi dan setelah pandemi deh, Bang. Iya. Ya kalau sebelum pandemi itu banyak sih kajian-kajian. Apalagi kalau bapak-bapak ibu-ibu itu sering ngadakan kajian. Apalagi hari Ahad pagi. Kalau Ahad pagi kan biasanya masak-masak bareng gitu. Jadi ada kajian, terus ya itu masak-masak. Terus ya udah makan-makan bareng pagi-pagi itu. Terus kadang kita juga ngadakan tahsin. Nah itu kan ada kan imam, kalau kan di sini kan ada imam tetap. Nah, tapi imam tetapnya itu murojaahnya itu murojaah apa tajwidnya itu masih ini, soalnya kan udah bapak-bapak sepuh gitu kan. Nah, ya udah di situ kita ngadakan tahsin biar nggak cuma imamnya saja, siapa aja yang berkesempatan untuk imam, jadi udah siap imam gitu. Itu. Terus apa lagi ya? Banyak sih. Apalagi ketika Ramadan itu juga banyak. Kita ngadakan TPA juga. Kalau sebelum pandemi kan kita ngadakan TPA itu setiap hari Senin sampai Rabu. Itu TPA buat anak-anak. Tapi pas Ramadan itu hari Senin sampai hari Sabtu itu TPA untuk anak-anak. Lah pas hari Ahadnya itu baru dari remajanya itu ngadakan kajian remaja itu. Berarti memang kajiannya itu banyak, Bang ya, ada kajian rutin, Bang ya, kalau di sana ya. Iya, kalau di sini kebanyakan kajian rutin. Jadi ada malam Ahad, terus ada Ahad pagi, malam Jumat, Ahad pagi, terus hari Jumat malam itu tahsin. Itu terus kalau agenda itu paling dari saya sih sama teman-teman, teman-teman anak-anak kos itu baru ngadakan agenda, kita ngadakan kajian dari siapa, ada ustadz panggil gitu. Ya walaupun nanti yang jadi audiens itu kebanyakan emang anak kos, kalau anak remajanya di situ masih agak vakum, Bang. Makanya itu yang jadi problem saya itu bagaimana saya itu gerakan remaja masjid di sana. Sedangkan remaja masjidnya udah besar tapi mereka vakum. Jadi cuma ada ketika Ramadan ataupun event-event besar kayak Idul Fitri, takbiran, terus Idul Adha, tapi ketika hari-hari itu nggak ada sama sekali. Makanya kalau nanti Abang main ke masjid saya itu hampir 20%, hampir 20% kan remaja di situ. Tapi remajanya itu bukan remaja warga di situ, tapi remajanya itu remaja anak-anak kos yang saya kontak-kontak itu. Masya Allah. Fasabiqul khair, Bang ya. Nah, kalau di sana selama pandemi gimana, Bang? Ambal itu digulung nggak, Bang? Iya, digulung. Ambal masjid. Digulung. Iya. Kalau di sini enggak, Bang. Nah, kalau kita memang di sini itu aktivitasnya itu memang belum ada kajian yang benar-benar diprogram, karena kita memang yang aku bilang tadi ya, belum ada DKM. Minta doain juga semoga segera nih ada DKM ya, karena cita-cita aku sebelum lulus kuliah terus nggak di sini lagi, aku pengen meninggalkan masjid ini dengan masjid yang sudah ada DKM dan MCK dengan program-programnya gitu. Nah, kalau di sini memang kajian itu masih jarang, Bang. Kita masih jarang. Tapi kita sesekali gitu ya, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali mengundang ustadz untuk kajiannya itu lebih ke kajian
bukan tafsir Al-Quran lah, karena kita kan memang belum berprogram ya. Kalau misalnya udah diprogram seminggu sekali itu bisa gitu. Nah tapi kita di sini di masjid ini mungkin aku pernah cerita, jadi kita di sini di Lampung, di Bandar Lampung ya Bang ya, karena Lampung itu kan luas Bang ya, provinsi. Jadi kayak Jawa Tengah, Bandar Lampung itu seperti kota Semarang, kayak gitu. Jadi luas. Nah kalau di Bandar Lampung kita ada komunitas mengaji subuh, namanya Quranic Learning Indonesia. Jadi aktivitasnya itu setiap subuh, ba'da subuh, kita mengaji Bang. Ada yang hafalan, ada yang tahsin gitu. Nah, alhamdulillahnya komunitas ini kan komunitas dari luar Bang ya. Dia hanya memakai tempat di sini. Nah, alhamdulillahnya dengan mereka memakai tempat di sini, masjid ini sedikit lebih hidup gitu. Jadi kan memang belum ada DKM, belum ada program, tapi alhamdulillahnya ada pihak luar yang mau memakai tempat ini gitu. Nah kalau misalnya di sana nih Bang, kalau ambalnya digulung, kalau kami alhamdulillah kami cuma sebentar dulu, awal pandemi tahun lalu kita sekitar nggak nyampe 1 bulan lah ambal digulung, tapi setelah itu karena kan pemahaman masyarakat tuh berbeda ya tentang pandemi COVID ya, kita alhamdulillah ambal nggak digulung sampai sekarang gitu. Kita memang protokol itu hanya dari individual masing-masing yang memakai masker gitu. Tapi kalau sholat itu kita tidak berjarak segala macam. Nah, terus ngomongin Jumatan, Bang. Kalau kita di sini, alhamdulillah sudah ada Jumatan. Kita sudah berjalan Jumatan sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun kita sudah ada Jumatan. Terus kita sudah mengadakan kurban, sudah Idul Adha, mengadakan sholat Idul Fitri. Kita juga alhamdulillah sudah mengadakan lah gitu. Memang itu Bangnya kita di sini memang berproses. Kita di sini tuh warganya berproses pelan-pelan kayak gitu. Nggak sekaligus kayak gitu. Alhamdulillahnya bahkan 1 bulan yang lalu kita baru saja di halaman masjid kita membuat lapangan bulu tangkis Bang. Alhamdulillahnya kita ada lapangan bulu tangkis, badminton. Jadi setiap malam minggu nih nanti nih habis Isya rame nih bapak-bapak kumpul. Kalau dulu sepedaan ba'da subuh setiap weekend. Kalau sekarang ini jadi memang kita coba membangun basis kumpul-kumpul, tapi kumpul-kumpul yang agamis gitu. Nah, lanjut nih Bang. Kalau ngomongin Abang sebagai marbot yang jauh dari keluarga terus merantau gitu ya. Karena memang kita sama-sama marbot yang Dedang kan mungkin ada tua Bang ya. Saya juga selalu senang ketika ada teman gitu ya, mahasiswa yang mau ngurusin masjid gitu. Terkait itu karena masalah finansial ekonomi, tapi tidak bisa kita pungkiri ini adalah dasar keikhlasan kita untuk membangun sebuah mindset hidup gitu ya. Karena betul Bang, saya sangat banyak perubahan hidup ketika tinggal di masjid gitu ya. Sholatnya banyak yang on time, bahkan sering sholat malam. Bukan nyari ya, tapi ini memang real. Marbot itu adalah, makanya Ustadz Adi Hidayat itu bilang seorang marbot itu, apalagi ini anak-anak mahasiswa, kata beliau tuh Ustadz Adi Hidayat, bahwa kata dia orang-orang yang bertanggung jawab, bukan hanya bertanggung jawab untuk diri dia sendiri, tapi untuk orang lain. Tapi ngomongin senangnya jadi marbot, berkahnya jadi marbot, pasti ada dukanya juga nih. Kalau dari Abang nih duka jadi marbotnya apa nih Bang? Ada nggak sih Bang? Atau senang terus nih jadi marbot nih? Karena banyak makanan. Enggak. Iya kalau banyak makanan tadi emang ini sih. Dulu itu saya awal ke Jogja itu kering. Dari keringnya kurus banget, kurus hitam. Tapi pas udah di masjid, udah digembuk kayak gini. Jadi ganteng ya Bang ya? Masya Allah. Soleh. Kalau bicara seneng itu banyak ya. Sebenarnya dari awalnya saya jarang interaksi, takut interaksi kan sama warga. Sekarang udah terbiasa, malah saya ngira saya itu merasa warga di sini itu ibarat keluarga saya sendiri malah. Jadi baru berapa ya, satu bulan yang lalu sepekan yang lalu kan, selama 1 bulan itu saya isolasi kan. Sakit. Isoman Bang? Iya. Nah itu warga-warga di sini lah yang bantu. Jadi kadang kalau siang malam itu ngetok pintu ngasih makanan gitu. Jadi kayak ibaratnya saya udah ngeras dianggap
anaknya sendiri, dan saya nganggap mereka itu udah kayak keluarga sendiri. Itu senangnya. Makanya dari itu kan saya berpikiran sejak dulu sih, sejak aku awal masuk di situ, ngelihat sikonya di situ, bagaimana kita itu bisa buka titik dakwah di situ. Jadi ketika kita balik, mana bukan balik sih, mana keluar dari situ, minimal juga ada kenang-kenangannya di situ. Kenang-kenangan kita ngadakan apa, event apa yang emang di situ udah jadikan rutinitas gitu. Jadi di situ emang udah, kalau sekarang kan titik awal dakwahnya udah ada tercari dulu kan. Nah sekarang ini udah mulai fase titik balik. Kalau untuk Iya, lanjut Bang. Ya. Kalau untuk dukanya sih, yang pertama tadi udah saya sampaikan di awal tadi. Yang pertama yaitu saya kesel juga kenapa saya itu bisa ngontak anak-anak kos, tapi saya itu nggak bisa ngontak warga di situ, nggak bisa ngontak remaja di situ biar mereka itu bisa aktif di masjid. Gitu loh. Itu yang buat duka saya gitu loh. Nah, terus yang kedua itu pernah sih kejadian awal pertama kali saya tinggal di masjid itu baru sepekan itu udah diomelin sama warga. Karena ini yang asik nih. Terus Bang? Ya, ya karena pengen negur ketika ada warga yang salah, tapi malah saya diomelin, dimaki-maki. Makanya mungkin itu yang jadi kendala kenapa kok mahasiswa, pemuda-pemuda yang merantau itu nggak mau berpikir ulang tinggal di masjid itu paling ya gara-gara itu mereka merantau dan di situ ibarat kayak direndahin atau apa gitu kan, mesti kan ada beberapa oknum warga di situ. Dan itu bagaimana ya kita harus teguh juga kalau kita pengen hijrah, pengen ke masjid itu harus niatnya itu nggak bersetengah-setengah. Kalau setengah-setengah atau mau coba-coba ya hasilnya juga sesuai apa yang diniatkan itu gitu loh Bang. Karena memang iya Bang ya, sama luar biasa tinggal di masjid itu yang tadi yang kata Ustadz Hidayat ya, memang butuh tanggung jawab. Saya juga dulu, nah jadi kalau saya memang sama jaringan seperti itu di teman-teman LDK. Jadi senior dulu saya anak rohis nih Bang dulu Bang. Ketika sekolah anak rohis, jadi senior ketika kuliah itu kebanyakan memang tinggal di masjid. Jadi memang regenerasi lah ya, regenerasi masjid-masjid itu yang mengisi adalah anak-anak mahasiswa kayak gitu. Memang dulu sempat dipesankan gitu sama senior gitu, sama mentor-mentor katanya tinggal di masjid itu harus tebel kuping gitu. Karena memang kita harus siap gitu ya. Kita harus siap menerima masukan, kritik dari masyarakat khususnya dari jamaah gitu. Memang seperti itu gitu. Saya juga dulu gitu Bang ya. Berat banget gitu ya, karena tanggung jawab gitu, apalagi saya yang aktif di kegiatan-kegiatan di luar gitu, harus meninggalkan masjid gitu, terus juga harus sebenarnya kalau di masjid itu nggak capek Bang, kalau menurut saya ya, prinsipnya itu sama seperti emak-emak kita di rumah. Emak kita di rumah tuh setiap hari masak, nyapu, nyuci. Mereka itu ibu kita itu, mereka tuh setiap hari punya pekerjaan rumah yang luar biasa ya, capek sekali ya. Mengepel rumah, menyapu rumah, memasak gitu ya, mencuci, mengurus anak gitu ya. Tapi mereka tidak lelah karena memang aktivitas itu dilakukan setiap hari gitu. Sama kayak kita di masjid gitu ya, kita setiap hari ngepel, nyapu, itu nggak capek. Tapi di masjid ini menurut saya ketika sekarang saya rasakan sudah bertahun-tahun ya di masjid adalah tanggung jawabnya Bang. Di sini memang luar biasa tanggung jawabnya. Kita harus merasa kepemilikan. Kalau menurut saya, kita sebagai marbot harus merasa kepemilikan bahwa masjid ini bukan hanya milik masyarakat umum, tapi milik kita pribadi juga gitu. Misal ada hal kotor sedikit, kita bersihkan gitu. Bahkan saya nih Bang ya, sebenarnya saya di bulan, lupa saya, 2 bulan yang lalu, ibu saya itu memang lagi sakit keras. Jadi beliau sakit, saya harus 2 minggu di rumah gitu ya. Permintaan ibu tuh waktu itu memang untuk karena kuliahnya online meminta saya untuk pulang gitu, tidak tinggal di masjid lagi gitu. Dulu luar biasa tuh untuk meyakinkan diri sendiri, sampai kadang ya ini cerita Bang ya, sholat malam tuh sampai nangis saya, saking karena memang berat itu meninggalkan masjid ini. Karena sama Bang, warga di sini sangat luar biasa baiknya dengan saya, mereka sangat care. Kalau misalnya Abang isoman kemarin Bang, isoman
2 tahun yang lalu saya juga sama pernah sakit keras bang. Jadi saya sempat ada sakit dalam, penyakit dalam sampai saya muntah darah. Itu dulu saya sempat 4 hari dirawat di rumah sakit. Dulu sampai pingsan. Jadi azan subuh bang. Azan subuh itu saya ternyata pingsan bang. Saya tidak sadarkan diri, bangun-bangun sudah di kamar. Kata warga saya pingsan gitu. Nah itu saya merasakan banget di apa ya, diurus sama masyarakat, di warga, di komplek gitu. Seneng lah gitu, seneng. Tapi kita nggak selamanya di sini bang ya. Bisa jadi nanti kita keluar dari sini. Kadang itu yang suka saya sedih gitu sambil nyapu atau sambil selesai sholat gitu, suka nangis gitu. Kalau misalnya keluar dari sini tuh bagaimana kayak gitu. Saya bukan nangis karena meninggalkan nih. Saya nangis tidak bisa tinggal di sini lagi. Karena di sini sudah apa ya? Sudah menjadi tempat yang sangat indah lah ya. Surga lah gitu. Surga di perantauan. Insya Allah lah bang ya pokoknya. Ya mudah-mudahan kita semua selalu diberi kekuatan, ibadah kita selalu diterima. Nah, kalau abang pernah dengar ada profesor di UNY bang, Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau profesor. Beliau itu dulu marbot bang. Beliau marbot, sekarang sudah bergelar profesor. Aku lupa namanya. Di Jogja, Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau guru besar. Aku lupa di fakultas apa. Tapi beliau marbot dulu, sempat viral tulisan-tulisan dia. Ada banyak sih marbot-marbot yang nama dia mengudara ya di nasional. Aku lupa dari NTB kalau nggak salah, beliau bupati. Dia dulunya marbot juga ketika kuliah di Universitas Mataram kalau nggak salah, di NTB Nusa Tenggara Barat. Terus dia sekarang jadi bupati. Banyak orang-orang besar yang lahir dari masjid, karena sesuai apa yang kita bahas di awal bang ya, bahwa masjid itu menjadi poros perubahan gitu, menciptakan generasi-generasi Rabbani. Mudah-mudahan nih yang menonton, nanti ini video saya share bang ya di Instagram saya, bisa teman-teman nonton ya. Kalau di sana gimana? Udah mau azan belum bang? Kalau di sana udah mau azan belum bang? Udah azan dari tadi bang. Oh udah azan. Oh iya apa bang? Paling ini udah selesai. Oh ini udah selesai enggak? Ini saya kan tadi udah mikir-mikir, wah nanti kalau jam ini paling bisanya 15 menit kan, nggak mungkin kalau ngobrol 15 menit. Makanya saya tadi ke ini kontrakan. Di sini jadi juga baru mau azan nih bang, 2 menit lagi. Nah azan nih. Azan masalah. Mungkin kita cukupkan bang ya, kita lanjut lain waktu. Masya Allah, terima kasih banyak, jazakallah khairan kasiron sama Bang Dayat yang sudah mau berbagi waktunya, berbagi kisahnya. Walau sebenarnya banyak yang mau kita obrolin bang ya, karena memang terkendala dengan jarak. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahmi. Saya juga udah lama lah pengen lagi Unity Safari lah 2019 ke IMTI Zona Yogyakarta. Mudah-mudahan bisa silaturahmi sama teman-teman di Jogja juga, khususnya bisa main ke Bantul, ke Yogyakarta. Abang juga saya doain mudah-mudahan bisa mampir ke Lampung. Mudah-mudahan ada rezeki datang ke kongres besok di Medan. Saya ke Lampung bang. Amin, amin. Aku doain. Itu. Amin. Itu sejak saya SMA. Soalnya kan yang ngawali saya ingin belajar Islam itu ada teman di Lampung gitu. Makanya saya punya keinginan pengen ke Lampung. Masya Allah. Mungkin saya ada ide lagi bang. Nanti kalau kita ngadakan kayak gini lagi, sharing-sharing lagi, itu ada tema, yaitu masjid sebagai poros peradaban bang. Nah ini Doli ini anak ITERA dia, anak instruktur gitu. Maaf Dol, tadi nggak bisa nggak bisa ngucapin salam karena memang kita lagi diskusi nih, nanti di share. Doli ini anak teknik industri ITERA nih, orangnya luar biasa di himpunan, salah satu kader kita yang keren lah pokoknya, generasi penerus. Oke Bang Dayat, udah azan. Pokoknya sukses selalu, salam buat teman-teman di Jogja. Pokoknya semoga segera menjadi mahasiswa yang bergelar
Mudah-mudahan cepat selesai kuliahnya, Bang. Amin. Bang, assalamualaikum. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.